Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruth Natalia Sianturi, nomor absen 11, mata kuliah Teori Organisasi, nama dosen Eka Fadila, SIPMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi. Materi teori organisasi yang saya ambil adalah pertemuan kedua. Topik yang akan dibahas meliputi ada 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama, strategi, yang kedua, ukuran organisasi, yang ketiga, teknologi, yang keempat lingkungan, yang kelima pengendalian kekuasaan. Selanjutnya ada 4 komponen dasar struktur organisasi. Yang pertama pembagian tugas dan tanggung jawab, yang kedua hubungan pelaporan resmi, yang ketiga pengelompokan individu dan bagian, dan yang keempat sistem hubungan untuk komunikasi. Strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama definisi, yang kedua dua aspek utama, yang ketiga pengaruh terhadap struktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Strategi adalah penentuan tujuan jangka panjang dan arah tindakan suatu organisasi serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, dua aspek utama. Ada dua aspek utama yaitu satu, cara dan tujuan, kedua, pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengaruh terhadap struktur. Ada 3 pengaruh terhadap struktur. Yang pertama, kegiatan organisasional. Yang kedua, pemilihan teknologi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Selanjutnya ada dimensi strategi. Dimensi strategi ada 4. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, diferensiasi pemasaran. Yang ketiga, branded. Yang keempat, cost control. Selanjutnya ada 3 ukuran organisasi. Yang pertama, ukuran organisasi merujuk pada total pegawai yang dimiliki. Organisasi dengan ukuran besar seringkali menghadapi tantangan dan prioritas yang lebih rumit. Yang kedua, Peter Blow menyatakan bahwa organisasi yang lebih besar memiliki spesialisasi, regulasi, dan hierarki yang lebih kompleks, serta meningkatkan desentralisasi pengambilan keputusan di level yang lebih rendah. Dan yang ketiga, penelitian hal. Ukuran organisasi memengaruhi bagaimana struktur organisasi dibentuk dengan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dan formalitas dalam operasional. Lingkungan. Lingkungan organisasi mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dan peraturan pemerintah. Pengaruh terhadap struktur ada 3. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan dinamis, yang ketiga lingkungan bergejolak. Desentralisasi. Semakin kompleks lingkungan, semakin tinggi tingkat desentralisasi dalam struktur organisasi. Segmen, aspek fisik, sosial, ekologi, hukum, budaya, politik, ekonomi, dan psikologi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya ada teknologi. Semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah teknologi dan tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar staf administratif dan klerikal. Selanjutnya ada pengendalian kekuasaan. Pengendalian kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama definisi, yang kedua tujuan, dan yang ketiga unsur-unsur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Suatu proses dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan membatasi kekuasaan individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau sistem. Tujuan, memastikan kekuasaan digunakan secara etis dan mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi. Unsur-unsur dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah pemisahan kekuasaan, yang kedua mekanisme pengawasan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat transparansi, yang kelima partisipasi. Kesimpulan, struktur organisasi terbentuk dari 5 faktor utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama, strategi organisasi sebagai penentu arah dan sasaran. Ukuran organisasi yang mempengaruhi tingkat kompleksitas, teknologi yang mendukung proses
operasional, lingkungan eksternal yang menuntut adaptasi, dan pengendalian kekuasaan untuk memastikan kekuasaan digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Kombinasi dari kelima determinan ini membantu menciptakan struktur yang efektif sesuai kebutuhan organisasi. Sekian dari presentasi saya.